Ada dua kata, saudara, yang paling sering kita dengar dijadikan bahan untuk dipakai menghina, mengolok-olok Tuhan kita. Dikatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dia cuma Tuhan, ya. Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tetapi cuma utusan. Saudara, saya pelajari di dalam Alkitab ada total kira-kira sekitar 26 predikat yang disandangkan kepada Yesus Kristus. Maka meninggal kau, ya, yang suka menggunakan predikat Yesus untuk menghina dan olok-olok dia. Total 26, ya. 2 aja kau sudah kritis, ya, sudah sekarat. Sekarang saya singkapkan kepada saudara-saudara, ternyata total ada 26 predikat yang disandangkan kepada Yesus Kristus. Nah, silakan kau pakai lagi itu sisanya, ya. Saudara kan sudah sering menggunakan 2, ya, Tuhan dan utusan. Berarti masih ada lagi 24, ya. Silakan saudara buka-buka lagi Alkitab, cari-cari lagi predikat Yesus apa, kemudian kau boleh pakai itu untuk menghinanya lagi, ya. Nah, Yesus dikatakan apa lagi, saudara, ya? Yesus dikatakan gembala yang baik, terang dunia, ya. Anak domba Allah, juru selamat, ya. Meninggal, ya. Kamu yang sering menggunakan predikat Yesus sebagai bahan olok-olok, bahan hinaan. Karena kamu tidak mengerti firman Tuhan kami, sebab di dalam dirimu tidak terdapat Roh Kudus. Itu kuncinya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 26, Bapa kita di sorga sudah menetapkan satu persyaratan, bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sehingga jikalau di dalam dirimu tidak terdapat Roh Kudus, mustahil kamu akan mampu mengerti firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu. Ya, jika di dalam dirimu tidak ada Roh Kudus, mustahil engkau dapat memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu. Jadi saudara, sekarang sudah jelas, jikalau ada di luar sana mereka membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita ini, lalu kemudian mereka cuap-cuap, koar-koar, ya, menerangkan, ya, seolah-olah mereka telah mengerti, sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Yohanes 8 ayat 44 firman Tuhan berkata, iblislah bapamu. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kenapa saya katakan orang yang berbicara firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab itu tanpa Roh Kudus adalah pendusta? Karena firman Tuhan kami yang menerangkan demikian. Ya, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kita bisa mengerti dengan benar, bisa memahami dengan benar firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini, kalau Roh Kudus yang menerangkan. Kalau dirimu sendiri yang menerangkan, maka itulah segala dusta yang sedang kau ucapkan, sedang kau tebarkan. Ya, saudara bisa bedakan itu, ya. Firman Tuhan kita ini kudus, saudara, ya. Bukan ilmu pengetahuan biasa, ya. Kalau ilmu pengetahuan dengan mudah saudara-saudara bisa membuat teori-teori, ya. Tetapi kalau firman Tuhan lain, ya. Apalagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu. Dikatakan firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu kudus, ya. Kenapa kudus? Perhatikan, Yohanes 1 ayat 1 di situ firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu kudus, maka firman itu kudus. Oleh sebab itu Roh Kuduslah yang dapat menerangkan kepada kita ini, sehingga kita mengerti. Roh Kuduslah yang menerangkan kepada kita ini, sehingga kita memahami. Bukan otakmu, ya. Karena dikatakan lagi di dalam Mazmur 119 ayat 130, saudara. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh bisa mengerti firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Karena memang faktanya firman Tuhan yang terdapat di Alkitab itu mudah, ya, bukan sesuatu yang rumit. Tetapi begitupun kalaupun itu mudah, bukan berarti engkau dengan cuman modal mampu membaca, kemudian kamu bisa mengerti dan memahami. Tidak bisa. Ya.
Jelas-jelas ini adalah firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan firman Tuhan, maka itu adalah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan berkuasa penuh atas ucapannya dia itu. Maka dia pula yang menetapkan dan menentukan siapa yang boleh mengerti firman-Nya, siapa yang dilarang untuk mengerti firman-Nya. Dan sudah dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan hanya akan membuat orang yang takut akan Dia mengerti, ya. Firman Tuhan itu hanya akan disingkapkan, dibuat mengerti kepada orang yang takut akan Dia, bukan kepada orang berhati busuk yang memang sudah nyata-nyata berniat ingin menghinanya. Jadi kalau ada orang yang sudah bolak-balik membaca Alkitab itu, tetapi dia tidak juga mengerti-mengerti, bahkan dijadikan sebagai bahan untuk menghina, nah itulah orang yang di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Ya, sampai putus napas dia tidak akan pernah mengerti firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Ya, tidak akan pernah bisa memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Saya berikan contoh. Ini firman Tuhan yang sering dipakai oleh mereka untuk menghina, ya. Padahal mereka tuh sebenarnya tidak mengerti. Karena memang tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka, sehingga mustahil mereka mengerti, sekalipun firman Tuhan ini sangat mudah, ya. Kita ambil contoh di dalam Matius 7 ayat 21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara lihat, di luar sana ada segerombolan orang yang menggunakan firman Tuhan ini sebagai materi untuk menghina. Mereka berkata, lihat, sekalipun engkau berseru Tuhan, Tuhan Yesus begitu, kamu tetap masuk neraka. Coba saudara lihat, kalimat firman Tuhan yang begitu sederhana ini, bisa-bisanya mereka tidak mengerti. Dan itu dalam iman Kristen adalah hal yang lumrah. Karena memang seseorang baru dapat mengerti firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu, kalau di dalam dirinya ada Roh Kudus. Maka kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Sesungguhnya firman Tuhan ini bermaksud mengatakan kepada kita bahwa kalau kamu cuma berseru nama Tuhan saja, tetapi engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka itu adalah percuma. Maka dikatakan firman Tuhan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di situ koma saudara, ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kehendak Bapa itu adalah firman Tuhan yang dilakukan, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini poinnya adalah kamu harus tetap melakukan firman Tuhan, bukan sekedar hanya berucap saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.